Audio Jungle. Cari Bapak tentang tahlilan dan yasinan. Pertanyaan pertama, bagaimanakah pelaksanaan dari kegiatan tahlilan dan yasinan yang terjadi di rumah itu? Bisa sebutkannya. Yang pertama, kami melaksanakan kegiatan yasinan ini dari rumah ke rumah 1 minggu 1 kali. Untuk bapak-bapak itu setiap malam Senin. Adapun untuk ibu-ibu itu setiap malam Sabtu. Oke, selanjutnya apa tujuan dari kegiatan tahlilan dan yasinan tersebut, Pak? Adapun tujuan dari yasinan dan tahlilan, yang pertama kita mengadakan silaturahmi atau ukhuwah Islamiyah dari rumah ke rumah. Pertanyaan selanjutnya, apakah tradisi yasinan memiliki dampak terhadap ibadah Bapak atau Ibu? Tentunya sangat memiliki dampak, terutama dengan adanya yasinan tahlilan. Di situ itu yang tidak kenal jadi kenal, yang tadinya terasa jauh jadi dekat. Selain itu juga di dalam yasinan tahlilan itu diisi dengan tausiah. Dengan adanya tausiah, yang selama ini tidak tahu atau tidak paham dengan agama, dengan adanya tausiah jadi lebih paham. Yang tadinya tidak tahu jadi tahu. Yang selama ini ibadahnya malas-malasan, dengan adanya tausiah teman-teman atau kaum muslimin muslimat jadi giat kembali. Pertanyaan selanjutnya, Pak, apakah tradisi yasinan dan tahlilan ini memiliki dampak terhadap sikap sosial? Alhamdulillah, selain yasinan tahlilan, di situ juga kami mengadakan arisan. Dengan adanya arisan, kita bisa membantu antara satu dan yang lainnya. Karena di dalam arisan itu kami tidak menentukan besar kecilnya atau nominalnya, sesuai dengan kemampuannya si pengajian tersebut. Individu apabila ia memberikan 50.000, maka yang lain akan memberikan 50.000 dengan sendirinya. Dengan adanya arisan juga saling tolong menolong, saling membantu antara satu dan lain. Dan di situ juga kami tidak diadakan istilahnya itu dikocok, dalam artian siapa yang butuh lebih dulu dialah yang menarik atau mengambil, ya seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, Pak, menurut Bapak apakah tradisi atau kegiatan yasinan dan tahlilan ini termasuk kegiatan yang menyimpang dari agama atau tidak, Pak? Kalau menurut saya tidak. Bahkan dengan adanya yasinan tahlilan ini manfaatnya sangat banyak. Yang pertama, karena di dalam yasinan itu diisi dengan tausiah, sebagaimana yang belum paham jadi paham. Terus yang selama ini mereka beribadah setengah-setengah, kadang berangkat kadang enggak, seolah-olah setengah hati. Namun dengan adanya yasinan tahlilan ini menguatkan iman dan takwanya kaum muslimin muslimat yang turut yasinan. Bahkan di situ ada beberapa ilmu fadilah. Barang siapa yang ingin doanya diterima, maka perbanyaklah membaca Al-Quran. Di situ jelas-jelas yasinan adalah
kalam Allah atau kitabullah, maka barang siapa yang banyak-banyak membaca Al-Quran maka doanya akan diterima. Itu diantaranya satu. Yang lainnya banyak-banyaklah baca sholawat. Di dalam tahlil itu sendiri ada sholawat. Dan yang ketiga, banyak-banyaklah membaca istighfar. Di dalam tahlil pun banyak istighfar atau ada istighfar. Dan yang keempat yaitu banyak-banyaklah membaca kalimat thayyibah la ilaha illallah. Di dalam tahlil pun ada. Maka barang siapa yang ingin doanya diterima, maka perbanyaklah membaca di antara itu tadi. Oke, pertanyaan terakhir kan tadi kan kegiatannya itu 1 minggu 1 hari kan Pak, dari rumah ke rumah. Bapak-bapak itu setiap malam Senin dan setiap hari Minggu setiap malam Sabtu. Nah, kalau detail kegiatannya itu acaranya gimana itu Pak? Oh, acaranya yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan kalam ilahi, yang ketiga tausiah agama, setelah itu pembacaan surah Yasin, tahlil, dan ditutup dengan doa. Oke, setelah itu apakah ada acara seperti jamuan makan minum? Alhamdulillah, kalau masalah itu tetap ada, dan itu pun tidak memaksa, tidak harus, namun sesuai dengan kemampuan ahli rumah dan tidak boleh dipaksakan. Dalam arti mengada-ada, tahan hutang sana, hutang sini, itu tidak kami perbolehkan, sesuai dengan kemampuannya. Apabila ia punya pisang, pisang itu bisa direbus, bisa digoreng dan lain sebagainya, sesuai dengan kemampuan. Apakah itu ubi, walaupun sekedar ubi, dia masak, dia rebus, setelah itu digoreng ataupun mungkin disajikan itu saja, tidak masalah. Itu bukan ukuran bagi kita, itu sekedar jamuan ala kadarnya. Dengan catatan, satu ikhlas, kedua kalinya jangan memaksakan diri. Terakhir Pak, kan tadi membaca surat Yasin, tahlil, dan penutup itu doa. Nah, untuk pembacaan surat Yasin dan tahlil itu dibaca tergiliran atau gimana ya? Atau serempak gitu Pak? Untuk pembacaan surah Yasin itu terpimpin dalam artian yang satu membaca, yang lainnya mengikuti. Terima kasih atas kesediaan waktunya untuk diwawancarai Pak. Sama-sama. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kita manfaatnya. Tentunya kami manusia biasa, tidak luput salah dan dosa. Apabila ada kesalahannya pun kami mohon maaf, dan kepada Allah saya bagaimana pelaksanaan dari kegiatan tahlilan dan yasin yang terjadi di sekitar? Yang mengikuti tahlilan ini perempuan dan laki-laki atau bergantian? Ada perempuan, ada laki-laki. Kalau laki-laki itu tiap hari apa Pak? Itu serempaan. Oh, barengan berarti. Barengan malam itulah ada ibu sekitar 4 atau 5 orang. Nah, banyak lebih daripada 5. Apa sih Pak tujuan dari kegiatan yasin? Tujuannya adalah untuk
ujung-ujung rumah. Jadi mungkin jarang kunjung ke rumah-rumah lain sampai lebaran. Selanjutnya ya Pak, apakah tradisi yasinan di bidang terhadap ibadah dan sikap sosial masyarakat Muslim Pak? Karena apa? Pertama dan karena nasihat ataupun Kalau untuk sikap sosialnya gimana Pak? karena saling memberi ataupun ya saling memberi dengan kawan-kawan lah. Minum kadang masuk karena kan apa ya, dia membantu sesama yang tadinya ada keperluan belum tercapai, akhirnya ada ini yang nanti siapa yang nak perlu dulu kita narik duluan kan bisa ada tekniknya. Selanjutnya Pak, menurut Bapak apakah tradisi kegiatan yasinan ini termasuk kegiatan yang dipakai agama atau tidak? Ya, tidak. Kenapa tidak Pak? Ya, karena menyangkut masalah dia ibadah, karena setelah itu kan termasuk ibadah, intinya setelah ini kegiatan yang lain itu kan untuk ya untuk memperlengkapan saja. Terus pelaksanaan acaranya gimana Pak? Nah, pelaksanaannya dimulai dari pembaan, terus nasihat, kemudian mulai yasin, dan takbir dan Di akhir acara apakah ada jamuan yang bisa oleh wali rumah Pak? ya ada Indonesia, tapi juga makan ini pasti ya makan tetangga yang Jamuan itu diwajibkan atau semampu? Sebenarnya asal usul yasinan ini sebenarnya dari mana Pak? asal keyakinan sebenarnya itu asalnya dari kita kebanyakan Dari masyarakat. dari masyarakat. Oke Pak, mungkin itu saja pertanyaan ini. Terima kasih atas waktunya Pak. Sama.